Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati. Semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Nikahi gadis hamil korban pemerkosaan karena hutang budi. Di malam pernikahan dia bersujud dan berterima kasih. Dia datang padaku dengan mata yang penuh luka, bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama bertahan sendirian. Dan sejak hari itu, aku bersumpah, aku akan jadi rumah yang tak pernah menyakitinya. Hujan baru saja reda di kota kecil tempat Fahri tinggal. Udara masih basah, dan aroma tanah yang tersiram air menguar samar dari sela-sela rerumputan yang tumbuh liar di pinggir jalan. Di sebuah rumah kayu yang sederhana, Fahri duduk di beranda dengan segelas kopi hitam yang sudah hampir dingin. Tangannya gemetar sedikit karena lelah seharian bekerja di bengkel kecil milik pamannya. Tak ada yang istimewa dari hidup Fahri. Ia hanyalah lelaki 28 tahun yang belum menemukan arah pasti dalam hidup. Tamat SMA, ia tak melanjutkan kuliah karena harus membantu ibunya yang sakit-sakitan. Sekarang, setelah ibunya tiada, ia menjalani hidup seolah terseret waktu. Tak punya rencana, tak punya ambisi. Tapi, ia punya satu hal yang selalu dijaga, nama baik. Suara ketukan pelan di pagar kayu mengusik lamunan Fahri. Ia bangkit perlahan, menyisihkan cangkir kopinya ke samping. Saat pintu dibuka, berdirilah seorang lelaki tua dengan payung lipat yang sudah rusak di tangan. "Pak Syamsul?" Gumam Fahri, nyaris tak percaya. Pak Syamsul tersenyum kecil, wajahnya keriput, matanya sayu, dan langkahnya tampak berat. "Masih ingat aku, Ri?" "Tentu. Mana bisa aku lupa orang yang pernah selamatkan nyawaku dulu?" Fahri buru-buru membuka pagar. "Ayo masuk, Pak. Hujan baru saja berhenti tapi anginnya masih dingin." Pak Syamsul masuk dengan langkah pelan, seolah setiap geraknya membawa beban berat yang tak kasat mata. Ia duduk di bangku kayu di beranda, memandang ke langit yang mulai gelap. Beberapa tahun lalu, Fahri nyaris kehilangan nyawa karena terseret arus sungai saat mencoba menolong anak kecil yang tercebur. Tak banyak orang tahu peristiwa itu, tapi Pak Syamsul, yang kebetulan lewat waktu itu, melompat tanpa ragu dan menarik Fahri ke daratan. Sejak saat itu, meski jarang bertemu, nama Pak Syamsul selalu terpatri di hati Fahri sebagai penyelamatnya. Setelah basa-basi seadanya, suasana hening beberapa saat. Fahri memperhatikan gerak-gerik Pak Syamsul. Ada kegelisahan yang tak biasa, seperti seseorang yang sedang menyusun kalimat yang sulit diucapkan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Fahri, mencoba membuka jalan. Pak Syamsul menunduk. Tangannya saling menggenggam erat. "Aku datang karena tak tahu harus kemana lagi," katanya pelan. Suaranya serak. Fahri duduk lebih tegak. "Ada masalah?" Pak Syamsul mengangguk, lalu menghela napas panjang. "Ini tentang Yasmin, anak perempuanku." Hati Fahri tercekat. Ia pernah bertemu Yasmin sekali saat remaja. Gadis itu lembut, ramah, dan jarang bicara. Sejak ibunya meninggal, Yasmin tinggal berdua dengan Pak Syamsul. "Ada apa dengan Yasmin?" Pak Syamsul menoleh, matanya basah. "Dia hamil, Ri." Fahri terdiam. Ucapan itu seperti petir yang menyambar tiba-tiba di siang bolong. Wajahnya langsung kaku, tak tahu harus berkata apa. "Dia diperkosa," lanjut Pak Syamsul dengan suara bergetar. "Beberapa bulan lalu, saat pulang dari tempat kerjanya malam-malam, kami tak berani lapor polisi. Dia terlalu syok, dan aku terlalu takut orang kampung tahu." Fahri menelan ludah, merasakan dadanya panas. Ia ingin marah, ingin tahu siapa pelakunya. Tapi yang keluar hanya bisikan lirih, "Ya Tuhan." Dan sekarang, perutnya mulai terlihat. Pak Syamsul melanjutkan, "Tetangga sudah mulai curiga. Aku sudah tua, tak punya kuasa untuk lindungi nama baik anakku. Tak ada laki-laki yang mau menanggung aib ini." Fahri menggeleng pelan, belum mengerti arah semua ini. "Tapi, kenapa Bapak datang ke saya?" Pak Syamsul mengangkat wajahnya.
Tatapan itu menusuk hati Fahri. Karena kau satu-satunya laki-laki baik yang pernah ku kenal. Dan karena kau masih hidup hari ini juga karena aku. Aku tahu ini permintaan. Gila, Ri. Tapi, maukah kau menikahi Yasmin? Dunia mendadak hening. Bahkan suara jangkrik seakan lenyap dari telinga Fahri. Menikahi Yasmin? Perempuan yang sedang hamil anak dari lelaki yang memperkosanya? Karena hutang nyawa? Fahri berdiri perlahan, melangkah masuk ke dalam rumah. Ia butuh ruang, butuh napas, butuh berpikir. Tapi pikiran justru semakin kacau. Apakah ini balas budi? Atau perangkap hidup? Bagaimana masa depannya nanti? Siapa yang akan mau menerima lelaki yang menikahi wanita hamil akibat aib? Tapi Yasmin juga tak salah. Ia korban. Dan Pak Syamsul benar. Tak akan ada lelaki kampung yang mau menyentuhnya, apalagi menikahinya. Fahri menatap bayangannya di kaca jendela. Matanya sendiri tampak asing malam ini. Di luar, Pak Syamsul duduk membatu, tak bergerak. Seolah tak berharap, jawaban langsung. Tapi Fahri tahu, setiap detik diamnya adalah harapan yang makin redup. Dalam hati, Fahri bertanya-tanya, apakah aku bisa hidup dengan keputusan sebesar ini? Pertanyaan itu masih menggantung dalam kepala Fahri bahkan ketika ijab kabul sudah selesai dilafalkan dengan suara bergetar. Saksi mengangguk, penghulu mengucapkan sah, dan para hadirin, yang hanya segelintir orang dari keluarga dekat, mengaminkan dalam bisikan pelan. Tak ada tepuk tangan, tak ada senyum lebar. Semuanya berjalan dingin, seolah ini hanya prosesi tanpa jiwa. Di hadapannya kini duduk Yasmin, dalam balutan kebaya putih sederhana. Wajahnya pucat, bibirnya tak tersenyum sedikit pun. Sorot matanya kosong, menatap meja tanpa fokus. Ia seperti tidak benar-benar hadir. Seperti hanya raganya yang ada di sana, sementara jiwanya entah kemana. Fahri duduk di sampingnya, merasakan hawa dingin menguar dari tubuh yang baru saja sah menjadi istrinya. Hawa itu bukan karena cuaca, tapi karena hampa. Suasana ini tak seperti yang ia bayangkan tentang sebuah pernikahan. Bahkan ia sendiri tak tahu harus merasa apa. Bahagia? Lega? Atau justru lebih hampa dari Yasmin? Dari kejauhan, ia melihat ibunya duduk kaku. Wajahnya datar namun tatapannya dingin. Ayahnya bahkan tak datang. Katanya sakit, tapi Fahri tahu itu hanya alasan. Sejak ia menyampaikan keputusan untuk menikahi Yasmin, suasana di rumah berubah. Mereka tak marah secara terang-terangan, tapi jarak itu terasa lebih tajam dari kemarahan manapun. Selepas acara, Fahri mengantar Yasmin masuk ke kamar kecil yang telah disediakan di rumah Pak Syamsul. Tidak ada malam pertama, tidak ada percakapan panjang. Yasmin hanya mengangguk pelan ketika Fahri membukakan pintu kamar dan membiarkannya masuk lebih dulu. Kalau ada yang kamu butuh, panggil saja aku, ucap Fahri pelan, berusaha sehalus mungkin. Yasmin hanya menatap sekilas, lalu duduk di tepi ranjang. Ia memeluk tubuhnya sendiri, seperti takut dunia akan runtuh jika ia tak menjaga dirinya erat-erat. Fahri keluar perlahan, menutup pintu tanpa suara. Ia berjalan ke halaman belakang, duduk di bangku kayu di bawah pohon jambu yang sudah tua. Malam itu terasa sunyi, bahkan suara jangkrik pun seperti enggan bernyanyi. Ia menunduk, kedua tangannya saling mengusap, mencoba menghangatkan diri dari udara dingin yang tak hanya berasal dari cuaca. Aku tidak marah, tapi aku kecewa. Suara ibunya terngiang di kepala. Kau memilih jalan yang membuat kita jadi buah bibir orang kampung. Fahri ingin membalas saat itu, ingin berkata bahwa ia hanya mencoba menyelamatkan seseorang yang tak punya harapan. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu ibunya bukan tidak punya hati. Hanya saja generasi mereka melihat nama baik sebagai hal yang lebih penting dari belas kasih. Di dalam kamar, Yasmin pasti masih duduk diam. Ia pasti juga bingung, takut, bahkan mungkin dia malu, dan Fahri tak menyalahkannya. Ia tak pernah mengharapkan Yasmin mencintainya. Ia bahkan belum tahu apakah dirinya sanggup mencintai dalam kondisi seperti ini. Tapi ada sesuatu yang tumbuh pelan dalam dirinya. Entah itu rasa iba, atau sekadar naluri untuk melindungi. Atau mungkin
benih ketulusan yang muncul dari pilihan sulit yang telah ia ambil. Malam semakin larut, langit tak berbintang. Rumah itu senyap, hanya suara angin menggesek dedaunan yang menemani. Fahri bangkit, melangkah ke dapur kecil untuk membuat teh hangat. Saat ia kembali ke ruang tengah, ia melihat pintu kamar Yasmin sedikit terbuka. Tak ada suara, hanya cahaya, temaram dari lampu meja kecil di dalam. Ia menghampiri perlahan, lalu mengetuk pelan. "Yasmin?" Tak ada jawaban. Ia melongokkan kepala, melihat Yasmin tertidur di ranjang, masih dalam kebaya pernikahan, tanpa selimut, memeluk lututnya sendiri. Hatinya tercekat. Ia masuk, mengambil kain tipis dari kursi, dan menyelimutkan pelan ke tubuh Yasmin. Gadis itu mengerjap sedikit, tapi tidak membuka mata. Wajahnya terlihat lelah, sangat lelah. Fahri menatapnya beberapa saat, lalu menarik kursi dan duduk di dekat ranjang. Disitulah ia berada hingga dini hari, memandangi wajah perempuan yang kini menjadi tanggung jawabnya. Ia tak tahu harus memulai dari mana. Tapi ia tahu satu hal, ia tak akan pergi. Sekalipun seluruh dunia menolaknya, sekalipun keluarganya menjauh, Fahri tahu, ia telah memilih jalan ini. Dan ia akan menjalaninya, satu hari ke satu hari. Dalam hening malam yang tak menawarkan kehangatan, tumbuh sesuatu dalam dada Fahri. Sebuah tekad yang pelan tapi kuat. Ia tidak tahu berapa lama ia tertidur di kursi itu. Yang ia tahu, ketika membuka mata, langit masih gelap. Dini hari belum berlalu. Lampu meja masih menyala redup, dan Yasmin masih meringkuk di tempat tidur, tak banyak bergerak. Tapi saat Fahri hendak berdiri untuk keluar pelan-pelan, terdengar suara lirih memanggil namanya. "Fahri." Suara itu pelan, rapuh, seperti embusan napas yang nyaris habis. Fahri menoleh cepat. Yasmin duduk, menatapnya dengan mata sembab. Tapi kini ada air, mata baru yang mengalir dari sudut-sudut matanya. Ia bangkit perlahan, berdiri dengan langkah lemah, lalu menunduk. Semakin menunduk, hingga lututnya menyentuh lantai. Fahri buru-buru berdiri. "Yasmin, apa yang kamu?" Namun Yasmin sudah bersujud. Dengan kening menyentuh lantai kayu kamar. Tubuhnya gemetar, dan suaranya pecah dalam isak tangis. "Terima kasih," ucapnya di sela-sela tangis. "Terima kasih karena tidak jijik padaku. Karena tidak membuangku seperti sampah." Fahri hanya bisa terpaku. Dunia seolah berhenti sejenak melihat perempuan itu, yang baru saja sah menjadi istrinya, menangis dengan cara yang begitu menyayat jiwa. Ia tak tahu harus berbuat apa. Otaknya menyuruhnya mengangkat Yasmin, tapi tubuhnya tak bergerak. "Aku bukan perempuan baik-baik lagi," lanjut Yasmin dengan suara bergetar. "Tubuhku kotor, harga diriku habis. Tapi kamu tetap mau menikahiku." Fahri merunduk, lututnya ikut jatuh ke lantai. Ia menjangkau pundak Yasmin dengan perlahan, mencoba mengangkat tubuhnya yang masih bersujud itu. "Yasmin, jangan seperti ini." Suaranya serak, matanya panas. "Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu tidak salah. Kamu tidak kotor." Yasmin mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya membanjir, bibirnya bergetar hebat. "Tapi semua orang bilang aku sudah rusak. Mereka menatapku seperti aku ini najis. Seperti aku ini pembawa aib." Fahri menggeleng kuat, menatapnya dengan mata yang kini juga berkaca-kaca. "Mereka, Harjala," ujarnya mantap. "Yang salah adalah orang yang menyakitimu. Kamu adalah korban. Kamu masih perempuan yang sama, Yasmin. Masih manusia, masih layak dihormati." Yasmin menatapnya, tak percaya. Seolah ucapan itu adalah air di tengah padang pasir. Tubuhnya masih gemetar, tapi wajahnya mulai menampakkan sedikit, sangat sedikit, ketenangan. Fahri menghela napas panjang, lalu duduk bersila di hadapannya. "Aku tidak tahu caranya mencintai orang yang hancur, tapi aku akan belajar. Aku juga bukan orang sempurna, tapi aku janji, aku akan melindungimu." Yasmin menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya kembali pecah, kali ini lebih lepas. Ia tidak bicara lagi,
tapi tubuhnya berguncang dalam pelukan sunyi. Fahri tak menyentuhnya, hanya duduk diam, tapi seluruh keberadaannya berkata, "Aku di sini." "Aku tak akan pergi." Beberapa menit mereka hanya diam. Lalu Yasmin berkata, pelan, "Aku takut, Fahri. Aku takut kamu akan berubah nanti. Kalau kamu menyesal," Fahri menggeleng. "Kalau aku menyesal, aku tak akan duduk di sini malam ini. Tak akan menikahimu. Aku tahu ini bukan pernikahan yang biasa. Tapi mungkin, justru karena itu, kita punya kesempatan membangun dari awal, pelan-pelan." Yasmin menunduk, dan kali ini, ia menyandarkan kepalanya ke lutut sendiri. Seperti anak kecil yang kelelahan menangis. Fahri mengambil selimut dari tempat tidur dan menyampirkannya ke punggung Yasmin. "Kita tidur saja dulu, ya?" ujarnya lembut. "Besok, kita mulai hari baru. Aku akan masak sarapan. Entah enak atau enggak, kamu tetap harus makan." Ucapan itu membuat Yasmin tersenyum kecil untuk pertama kalinya. Senyum yang belum utuh, tapi cukup untuk membuat dada Fahri bergetar aneh. Ia belum bisa menyebutnya cinta, tapi ada sesuatu yang menghangat dalam hatinya. Malam pertama mereka bukan tentang ranjang atau ciuman, tapi tentang dua manusia yang sama-sama hancur, duduk dalam keheningan, dan mencoba menyusun kembali reruntuhan hidup. Di luar, embun mulai turun. Fajar mulai mengintip dari balik jendela. Dan di dalam kamar itu, untuk pertama kalinya, Yasmin bisa tidur tanpa mimpi buruk, karena ada seseorang yang duduk tak jauh dari sisinya, yang tidak memintanya apa-apa, kecuali untuk bertahan. Namun, harapan seringkali singkat, dan kenyataan jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. 3 malam setelah pernikahan mereka, Fahri mulai memahami bahwa tidur tenang malam itu hanyalah kebetulan. Setelahnya, Yasmin kembali digerogoti bayang-bayang. Kelam, ia menggeliat dalam tidur, berkeringat dingin, dan kadang tiba-tiba menjerit lirih seperti ditarik dari dunia lain. Setiap kali Fahri mendekat, Yasmin menepis tangannya dengan refleks ketakutan. Aku nggak apa-apa," ucap Yasmin tergesa, meski tubuhnya gemetar. "Cuman mimpi buruk, tapi setiap malam seperti itu." Dan setiap kali Fahri mencoba lebih dekat, Yasmin menarik diri lebih jauh. Fahri mulai tidur di sofa, meski itu membuat punggungnya nyeri tiap pagi. Tapi ia tak keberatan. Ia tahu, Yasmin belum siap berbagi ruang bahkan dengan udara yang sama. Ia menghormati jarak itu, walau setiap kali terasa seperti ditolak berkali-kali. Suatu malam, setelah mendengar Yasmin kembali menangis pelan di balik pintu kamar yang dikunci, Fahri duduk di dapur, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Mata, lelahnya menatap kosong ke arah jendela. Hujan rintik-rintik menempel di kaca, seperti suara-suara hati yang tak bisa ia terjemahkan. "Apa aku terlalu cepat?" bisiknya ke diri sendiri. Esoknya, Fahri pergi ke perpustakaan kota. Ia meminjam beberapa buku tentang trauma, psikologi, korban dan kekerasan, dan cara-cara sehat untuk menghadapi luka batin. Ia membaca setiap malam, di ruang tamu kecil yang remang. Ia menandai bagian-bagian penting dengan stabilo. Ia mencoba mengerti bahwa sentuhan bisa terasa seperti ancaman, bahwa suara lembut bisa mengingatkan pada manipulasi, bahwa cinta, sesuci, apapun niatnya, bisa ditolak jika hati belum pulih. Dan Fahri belajar untuk tidak tersinggung karena ditolak. Ia belajar untuk diam, tapi hadir. Suatu sore, saat matahari nyaris tenggelam, Fahri membawa segelas teh ke depan kamar Yasmin. Ia tidak masuk, hanya meletakkannya di depan pintu, lalu mengetuk pelan. "Ini teh jahe. Aku bikinin yang hangat," ucapnya. "Kalau kamu belum bisa tidur, teh ini bisa bantu." Tak ada jawaban, tapi ketika ia kembali dari kamar mandi, gelas itu sudah kosong. Dan bagi Fahri, itu cukup. Malam-malam berikutnya, Yasmin tetap kerap bermimpi buruk. Suatu kali, ia keluar kamar dan mendapati Fahri tidur sambil duduk di kursi. Kepala tertunduk, buku masih terbuka di pangkuan. Yasmin menatap punggung suaminya lama, dalam diam, lalu kembali masuk kamar. Namun ada secercah rasa aneh yang mengendap.
bahwa lelaki itu tidak pergi, tidak memaksa, tidak menuntut, tidak bertanya kenapa ia belum jadi istri normal. Tapi trauma bukan sesuatu yang bisa dikalahkan dengan niat baik. Fahri. Suatu malam, Yasmin duduk di meja makan. Tangannya memainkan sendok tanpa nafsu makan. "Kamu nggak capek?" "Capek?" Fahri menatapnya. "Maksudmu?" "Capek. Karena terus berusaha ngertiin aku yang begini." Yasmin menunduk. "Aku rusak, Fahri. Kamu tahu itu. Kamu bukan cuma suami, tapi juga korban dari keputusasaanku. Ayah maksa kamu nikahi aku. Kamu pasti menyesal sekarang." Fahri menghela napas panjang. Ia menatap Yasmin tanpa menghakimi, hanya iba yang begitu dalam. "Aku nggak pernah merasa kamu beban," ujarnya pelan. "Kalau aku harus pilih berkali-kali, aku akan tetap pilih duduk di sini, sama kamu. Tapi aku bukan perempuan utuh." "Lagi," bisik Yasmin. Suaranya pecah. "Aku takut. Kamu jijik. Atau marah. Atau ninggalin aku suatu hari." Fahri bangkit, lalu duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk mendengar detak jantung mereka berdua. "Yasmin," katanya lembut, "kamu mungkin merasa hancur sekarang. Tapi kamu bukan puing. Kamu manusia. Kamu bisa sembuh. Dan aku nggak akan ninggalin kamu." Yasmin menutup wajahnya dengan telapak tangan. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena mimpi buruk. Mungkin karena kehangatan yang selama ini asing, dan Fahri hanya duduk di situ. Tanpa pelukan, tanpa ciuman, hanya menjadi dinding yang bisa disandari bila Yasmin suatu hari merasa siap untuk berdiri sendiri. Di luar jendela, bulan tersembunyi di balik awan, langit kelabu, tapi kelabu pun bisa indah bila dilihat dari hati yang sabar. Tapi dunia di luar jendela mereka tak melihat dengan hati. Dunia menatap dengan lidah yang tajam dan mata yang suka menghakimi. Pagi itu, saat Fahri pergi membeli roti di warung dekat gang, bisikan-bisikan pelan mulai terdengar lebih nyaring. Dua ibu-ibu yang sedang menyapu halaman saling pandang dan berbisik sambil mengerling ke arah Fahri. "Itu suaminya Yasmin, kan?" "Iya, kasihan ya. Nikahin anak orang yang udah kotor begitu," katanya anak hasil. "Ya, gitulah. Masih tega juga, ya?" Fahri mendengarnya. Jelas, tapi ia pura-pura tidak dengar. Tangannya gemetar saat menerima kembalian dari pemilik warung. Namun bukan cuma bisik-bisik yang menyakitkan. Ada juga pandangan sinis, tatapan jijik yang dilemparkan seperti peluru tak bersuara. Dan yang paling menusuk adalah ketika atasannya di tempat kerja memanggilnya secara tiba-tiba. "Fahri, maaf ya," kata Pak Rudi, atasannya dipercetakan. "Aku harus melepasmu. Banyak pelanggan yang, keberatan. Katanya nama perusahaan bisa kena dampak. Ini bukan karena kinerjamu, tapi lebih ke citra." Fahri diam. Mulutnya terbuka tapi tak tahu harus berkata apa. "Citra?" Akhirnya ia bertanya lirih. "Karena aku nikahi korban pemerkosaan?" Pak Rudi menunduk. "Maaf, dunia ini kejam, Ri. Orang-orang nggak mikir sampai situ." Saat pulang, Fahri tidak langsung bicara pada Yasmin. Ia hanya mengelus rambut istrinya yang sedang membaca di ruang tamu, lalu masuk ke kamar. Ia butuh waktu sendiri, bukan untuk marah, tapi untuk menerima. Namun malam itu, telepon dari keluarganya membuat segalanya makin berat. "Fahri," suara ibunya tegas di seberang telepon. "Kamu harus mikir panjang. Gara-gara perempuan itu, kamu sekarang jadi bahan omongan. Kamu mau hidup dibayangin terus sebagai laki-laki lemah yang dinikahi karena hutang budi?" "Ibu, Yasmin itu korban." "Korban? Dia hamil duluan, Fahri. Kamu tahu apa kata orang? Kamu dianggap suami pura-pura. Mau sampai kapan kamu tahan dihina begini?" Fahri menggigit bibirnya. Tangannya mengepal di atas meja. Di balik pintu, Yasmin mendengar semuanya. Ia berdiri mematung, tak tahu harus berbuat apa. "Dengar ya Fahri, kini suara ayahnya yang masuk. Kami minta kamu pertimbangkan buat cerai. Nggak usah repot mikirin dia lagi. Nama baik keluarga lebih penting.
Kamu bisa mulai dari awal. Mulai dari awal, gumam Fahri. Dengan melukai seseorang yang sudah cukup hancur, dia bukan tanggung jawabmu, bentak ayahnya. Fahri menghela napas panjang, lalu menjawab dengan suara yang tenang, tapi dingin. Salah, dia adalah tanggung jawabku. Aku yang pilih jalan ini. Bukan karena paksaan, tapi karena aku tahu dia butuh diselamatkan. Dan aku akan tetap di sini. Dengan atau tanpa restu siapapun. Ia menutup telepon sebelum mendengar tanggapan. Pundaknya lunglai, tapi matanya tetap lurus menatap lantai. Yasmin masuk perlahan. Matanya berkaca-kaca. Kamu kehilangan kerjaan karena aku ya, bisiknya. Fahri menoleh. Bukan karena kamu, tapi karena dunia nggak tahu caranya menghargai. Luka. Tadi aku dengar, mereka nyuruh kamu ceraikan aku. Iya. Kenapa kamu nggak nurut? Fahri berdiri, mendekati Yasmin. Menatap mata itu yang penuh rasa bersalah dan takut ditinggalkan. Karena kamu bukan aib. Kamu luka yang sembuh. Daraka akan jadi tempatmu pulang kalau kamu butuh. Yasmin tak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menutup wajahnya dan terisak di bahu Fahri. Tak ada pelukan, hanya kehadiran yang kokoh seperti dinding tua. Tak indah, tapi melindungi dari angin paling tajam sekalipun. Malam itu, Fahri membuka buku hariannya. Ia menulis tanpa suara. Dunia akan terus menilai. Tapi aku bukan hidup untuk membuktikan apapun pada mereka. Aku hidup untuk setia, meski di tempat yang paling sepi dan terluka. Dan saat Yasmin datang diam-diam dengan secangkir teh hangat untuknya, tanpa sepatah kata pun, Fahri tahu, ia kehilangan pekerjaannya. Mungkin nama baik, mungkin banyak hal, tapi tidak kehilangan hatinya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik membasahi atap rumah, Fahri terbangun oleh suara bisik-bisik. Dari ruang tamu. Ia melangkah pelan, mendekati sumber suara. Ternyata, Pak Syamsul sedang berbicara melalui telepon dengan suara rendah. Kita harus hati-hati. Pelakunya bukan orang asing, kata Pak Syamsul. Dia ada di sekitar kita, mungkin bahkan orang yang kita kenal baik. cerpenmu.com/refr.com/3ed.scribed.com/3 Fahri tertegun. Jantungnya berdebar kencang. Ia kembali ke kamar, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Goodnovel.com keesokan harinya, Fahri mencoba bertanya kepada Pak Syamsul tentang percakapan semalam. Pak, semalam saya mendengar Bapak berbicara tentang pelaku yang bukan orang. Maksudnya apa? Pak Syamsul terdiam sejenak lalu menjawab, Fahri, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui. Demi kebaikanmu dan Yasmin. Jawaban itu justru membuat Fahri semakin penasaran. Siapa sebenarnya pelaku yang telah menghancurkan hidup Yasmin? Mengapa Pak Syamsul enggan memberitahunya? Fahri mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia mencurigai bahwa pelaku mungkin adalah seseorang yang dihormati di komunitas mereka. Kecurigaan itu membuatnya gelisah dan marah. Suatu malam, Fahri berbicara kepada Yasmin. Yasmin, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin tahu siapa yang telah menyakitimu. Aku ingin memastikan dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Yasmin menunduk, air mata mengalir di pipinya. Fahri, aku takut. Aku takut jika kita mengungkapkannya, akan ada konsekuensi yang lebih buruk. Fahri menggenggam tangan Yasmin. Aku berjanji akan melindungimu. Kita harus menghadapi ini bersama. Dengan tekad yang bulat, Fahri memutuskan untuk mencari kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi orang-orang yang berkuasa di komunitas mereka. Ia tahu, perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi demi Yasmin dan keadilan, ia siap menghadapi segala risiko. Hujan belum reda. Malam seolah menebalkan segala keraguan yang menggelayuti pikiran Fahri. Sejak percakapan samar yang ia dengar dari Pak Syamsul, benaknya tak pernah benar-benar tenang. Kalimat itu mengendap. Dia ada di sekitar kita. Dan Yasmin. Yasmin semakin tertutup.
Setiap kali Fahri mencoba mendekat, wajah istrinya itu hanya menampakkan senyum yang dipaksakan, lalu mengalihkan pandangan. Mereka tidur sekasur, tapi hatinya terasa berada di dua dunia yang tak bersentuhan. Fahri mulai menyelidiki dengan caranya sendiri. Ia mencoba menyambung-nyambungkan cerita. Kapan Yasmin pertama kali terlihat murung? Siapa yang sering datang ke rumah saat itu? Siapa yang terlalu baik tapi terasa aneh di matanya? Satu nama muncul berulang di benaknya. Pak Lurah Mahfud. Orang terpandang, selalu terlihat bijak di depan umum, tapi terlalu sering datang ke rumah Pak Syamsul dulu, bahkan saat Yasmin belum menikah. Dan kini, setiap Fahri datang ke kantor kelurahan untuk mengurus administrasi, Pak Lurah selalu menghindar. Suatu pagi yang muram, Fahri nekat bertanya pada ayahnya. "Pak, apa Bapak kenal dekat dengan Pak Lurah Mahfud?" Ayahnya menghela napas. "Siapa yang enggak kenal? Dia sudah seperti raja kecil di kampung ini." Dulu, waktu Yasmin masih gadis. "Apa sering ke rumah Pak Syamsul?" desak Fahri perlahan. Sang ayah terdiam, lalu berkata lirih, "Apa maksudmu, Ri? Kau jangan macam-macam. Urusanmu sudah cukup pelik, jangan bikin api dari abu yang nyaris padam." Fahri mengepal tangan. "Tapi Pak, bagaimana kalau pelakunya memang dia? Bagaimana kalau Yasmin?" "Cukup," sang ayah memotong keras. "Itu perempuan sudah cukup bawa masalah ke keluargamu. Sekarang kau malah mau ribut dengan orang yang punya pengaruh? Mau mati sia-sia?" Fahri berdiri, napasnya naik turun. "Saya nggak takut mati, Pak. Tapi saya nggak bisa diam kalau memang benar dia yang lakukan semua ini." Malamnya, Fahri kembali duduk di tepi ranjang. Yasmin tengah menyisir rambutnya yang mulai panjang, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Tapi entah kenapa, Fahri justru melihat kecantikan yang sangat dalam di balik luka itu. "Yasmin," bisiknya. Yasmin tidak menoleh. "Aku mau tanya, apa kamu kenal dekat dengan Pak Lurah Mahfud?" Seketika tangan Yasmin berhenti. Sisir itu nyaris jatuh dari jemarinya. "Kenapa tanya itu?" Suaranya pelan, gemetar. Fahri bangkit, duduk di lantai di hadapan Yasmin. "Aku dengar potongan percakapan ayahmu. Aku mulai curiga. Yasmin, kamu nggak sendiri lagi. Kamu punya aku sekarang. Kalau kamu percaya, tolong beri aku petunjuk." Butiran air mata mengalir diam-diam dari mata Yasmin. Ia memejam, menggigit bibir, lalu berkata, "Aku berbicara, tapi dia bukan orang asing." "Bukan orang asing?" ulang Fahri, jantungnya berdebar. Yasmin mengangguk pelan. "Yasmin, tolong. Aku janji, aku akan jaga kamu." "Apa itu Pak Lurah Mahfud?" Yasmin membuka matanya dan menatap Fahri penuh luka. Tak menjawab. Tapi sorot matanya cukup jelas. Fahri menggenggam tangan Yasmin erat. "Mulai malam ini, aku bersumpah, aku akan, mencari bukti. Aku akan buka semuanya. Kamu nggak akan hidup dalam ketakutan selamanya. Cukup." Yasmin menunduk, lalu perlahan bersandar ke dada Fahri. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia menangis di pelukan suaminya. Dan malam, masih deras, Fahri tahu. Sebuah perang diam telah dimulai. Bukan hanya melawan seseorang, tapi melawan sistem yang selama ini menutupi kebenaran. Melawan kebungkaman, melawan rasa takut, demi Yasmin dan demi harga diri yang terlalu lama diinjak. Fahri memulai pagi dengan rasa was-was yang sulit dijelaskan. Sejak perbincangan dengan Yasmin malam sebelumnya, setiap langkahnya kini dipenuhi kehati-hatian. Ia tidak lagi sekadar hidup sebagai suami dari seorang wanita yang sedang menyembuhkan diri, tapi juga sebagai seseorang yang tengah menggali rahasia yang dikubur dalam-dalam oleh mereka yang punya kuasa. Ia mulai menyusun daftar, siapa saja yang sering terlihat dekat dengan keluarga Pak Syamsul sebelum tragedi itu, siapa saja yang datang saat Yasmin mulai terlihat murung, dan yang paling penting, siapa yang diuntungkan bila kebenaran ini tidak pernah muncul ke permukaan. Setelah 2 hari mengamati gerak-gerik warga dan menggali informasi secara halus, ada satu pola yang menarik perhatian Fahri. Hampir setiap orang yang pernah melihat Pak Lurah Mahfud berada di dekat rumah Pak Syamsul, kini menutup mulut.
Terlalu tertutup, bahkan untuk obrolan sepele. Suatu sore, saat Fahri sedang duduk di warung kopi dekat lapangan desa, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan. Dari dalamnya keluar seseorang yang membuat napas Fahri menegang, Pak Lurah Mahfud. "Mas?" "Fahri," sapanya, suaranya terdengar halus namun mengandung tekanan. Fahri menatapnya sebentar lalu berdiri. "Ada apa, Pak?" "Ayo ikut saya sebentar. Cuman ngobrol, nggak lama." Fahri menimbang lalu mengangguk. Mereka masuk ke dalam mobil dan berkendara ke arah rumah dinas Pak Lurah yang besar dan sunyi. Sesampainya di ruang tamu, Fahri ditawari minuman yang ia tolak halus. Pak Lurah duduk di hadapannya, senyum tipis tersungging di wajahnya yang tua tapi masih tampak berwibawa. "Aku dengar kamu belakangan ini sering tanya-tanya soal masa lalu istrimu, ya?" Tanyanya langsung. Fahri tak menjawab, hanya menatap tajam. "Pak," Lurah tertawa pelan, "kamu ini anak muda yang pintar, tapi terlalu nekat. Kadang, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tenggelam, Fahri." Fahri menggeretakkan giginya. Atau lebih tepatnya, dibiarkan dikubur agar pelakunya aman. Pak Lurah menyandarkan tubuhnya, lalu menyilangkan kaki. "Saya ini sudah anggap kamu seperti anak sendiri, jadi saya bicara sebagai orang tua. Kamu sudah nikah, hidupmu sudah cukup berat. Kenapa harus repot-repot menggali hal yang bisa menyakiti keluargamu sendiri?" "Apa Bapak takut saya menemukan sesuatu?" balas Fahri. Alih-alih marah, Pak Lurah justru mengambil amplop besar dari meja laci kecil di sampingnya. Ia meletakkannya pelan di depan Fahri. "Di dalamnya ada cukup uang untuk modal usaha. Kamu masih muda kan? Daripada sibuk cari tahu masa lalu yang suram, lebih baik pikirkan masa depan kamu dan istrimu." Fahri menatap amplop itu sejenak. Kemudian ia menatap Pak Lurah, tajam, penuh amarah yang ia tahan mati-matian. "Kalau saya terima uang ini, apakah rasa malu Yasmin juga akan hilang? Apakah mimpi buruknya akan berhenti? Apakah harga diri saya bisa dibeli segampang itu?" Pak Lurah mendesah. "Jangan keras kepala, Fahri. Saya hanya ingin membantu." "Bantu?" Fahri berdiri. Orang yang membantu tidak menyuap. Orang yang bersih tidak menyembunyikan aib dengan uang. Pak Lurah berdiri perlahan, wajahnya berubah serius. "Hati-hati, Fahri. Tidak semua kebenaran bisa kamu tanggung." Fahri membalas dingin. "Saya lebih takut hidup dalam kebohongan daripada menghadapi kebenaran yang menyakitkan." Ia berjalan keluar, meninggalkan amplop itu tak tersentuh. Begitu pintu tertutup di belakangnya, nafasnya terengah, tapi matanya menyala. Malam itu, Fahri duduk di tepi ranjang lagi, melihat Yasmin yang tertidur dengan napas tak tenang. Ia ingin menceritakan segalanya, tentang Pak Lurah, tentang uang suap itu, tentang tatapan ancaman. Tapi ia memilih diam. Yasmin butuh kedamaian, bukan kepanikan. Dalam hati, Fahri tahu permainan ini sudah tidak bisa dihentikan. Ancaman sudah muncul, uang sudah ditawarkan. Maka langkah selanjutnya adalah membalik serangan. Ia menulis di buku kecil. Langkah selanjutnya, cari saksi, rekam bukti, dekati orang-orang yang diam karena takut. Dan malam itu, di tengah keheningan yang mencekam, Fahri tak lagi hanya jadi suami yang setia. Ia berubah jadi seorang pencari kebenaran yang siap melawan sistem sepelik apa pun. Demi Yasmin, demi keadilan. Langkah Fahri malam itu ringan, namun penuh api. Ia tahu, sejak menolak uang suap Pak Lurah, hidupnya takkan pernah lagi tenang. Tapi dalam dadanya tumbuh satu hal yang lebih kuat dari rasa takut. Tekad untuk berdiri di Sempelviermeer, sekira tapabun badai menerjang. Pagi harinya ia kembali menyusuri jejak-jejak yang selama ini tersembunyi. Tujuannya jelas, mendekati orang-orang yang dulu bekerja di rumah Pak Lurah Mahfud, terutama yang pernah mengenal Yasmin. Butuh 2 hari penuh untuk akhirnya menemukan satu orang yang bersedia berbicara. Namanya Bu Salma, mantan asisten rumah. Tangga yang sudah pindah ke desa sebelah setelah suaminya meninggal. Di teras rumah kecil yang menghadap sawah, Bu Salma menggeleng-geleng sebelum akhirnya berbisik lirih. "Mas Fahri, saya udah lama pendam ini.
Yasmin dulu anak baik, sopan, rajin. Tapi anak Pak Lurah itu, Raka. Dia selalu goda Yasmin, suka ngintil, kasih perhatian yang nggak wajar. Fahri menahan napas. Nama itu, Raka Mahfud, sudah beberapa kali ia dengar. Anak tunggal Pak Lurah, lulusan luar negeri, selalu dielu-elukan sebagai kebanggaan desa. Saya pernah lihat dia maksa Yasmin masuk kamar, katanya buat bantuin bersih-bersih. Tapi Yasmin keluar dengan mata sembab. Besoknya, dia nggak pernah kerja lagi di sana, lanjut Bu Salma. Matanya berair. Fahri menggenggam lututnya erat. Kenapa ibu nggak cerita dari dulu? Bu Salma menunduk. Saya takut. Waktu itu suami saya sakit. Pak Lurah bantu biaya pengobatan. Saya nggak berani macam-macam. Maafkan saya, Mas Fahri. Fahri mengangguk pelan, menahan amarah yang menggelegak di dadanya. Terima kasih, Bu. Saya paham. Sekarang biar saya yang lanjutkan. Sepulang dari rumah Bu Salma, Fahri merasakan perutnya mual bercampur panas. Ia menyendiri di dapur, menatap gelas kosong dengan tangan bergetar. Raka Mahfud. Sosok yang dielu-elukan. Ternyata predator yang selama ini bersembunyi di balik nama baik keluarga. Ketika malam datang dan Yasmin tertidur, Fahri duduk di sisi ranjangnya. Ia ingin menunggu waktu yang tepat, tapi Yasmin justru membuka mata pelan dan memandangnya. Kamu nggak tidur, Mas? Tanyanya pelan. Fahri hanya menggeleng. Ia menatap wajah Yasmin, mencoba mencari keberanian. Aku tahu siapa dia. Yasmin langsung terduduk. Siapa? Raka, jawab Fahri pelan, tapi tegas. Anak Pak Lurah. Wajah Yasmin langsung memucat, nafasnya memburu. Siapa yang bilang ke kamu? Aku yang cari tahu. Yasmin menunduk, lalu menangis dalam diam. Tangis yang bukan lagi karena takut, tapi karena luka lama yang dibuka paksa. Maaf, aku nggak kuat buat cerita. Aku takut kamu ninggalin aku. Fahri langsung memeluknya. Aku nggak kemana-mana, Yasmin. Justru setelah aku tahu semuanya, aku makin yakin aku harus lindungi kamu. Apapun caranya. Dia ancam aku waktu itu. Katanya kalau aku cerita, aku dan keluargaku bakal celaka. Aku juga diancam. Fahri mengusap rambut Yasmin lembut. Tapi kita udah terlalu lama diam. Sekarang waktunya buka suara. Aku bakal lawan dia. Kita lawan sama-sama. Yasmin menggenggam tangan Fahri. Erat. Aku takut. Aku juga, bisik Fahri. Tapi keberanian itu bukan karena kita nggak takut, Yasmin. Keberanian itu saat kita tetap berdiri meski lutut gemetar. Keesokan harinya, satu kejadian mengguncang rumah kecil mereka. Seseorang melempar batu besar ke kaca jendela. Di batu itu, ada secarik kertas bertuliskan, "Berhenti sekarang, atau kalian akan menyesal seumur hidup." Yasmin menjerit, tubuhnya menggigil. Fahri langsung memeluknya, lalu menatap tajam keluar jendela. Permainan sudah dimulai, gumamnya, dan aku nggak akan mundur. Ancaman itu, batu dan secarik kertas bertuliskan ancaman kematian, hanya menjadi pemicu. Bukan pelemah, tapi justru pelecut bagi Fahri. Sejak malam itu, ia sadar satu hal. Mereka sudah menyentuh wilayah yang benar, dan musuh sedang ketakutan. Maka dimulailah gerakan senyap Fahri. Ia menghapus jejaknya dari media sosial, berhenti total dari grup WhatsApp desa, dan mulai bergerak secara offline. Lewat koneksi lamanya saat masih kuliah di kota, ia menghubungi seorang sahabat yang kini aktif di LSM Perlindungan Perempuan dan Anak. Namanya Hana, perempuan tegas yang punya jaringan luas dan terbiasa menangani kasus serupa. Kamu yakin? Mau lanjut, Ri? Suara Hana terdengar dari seberang telepon. Aku nggak akan mundur, jawab Fahri tanpa ragu. Tapi aku butuh orang-orang yang tahu cara main mereka. Oke, aku kirim satu tim, tapi kamu harus mulai kumpulkan bukti. Dari sekarang, rekaman, saksi, dokumen, sekecil apapun itu bisa jadi senjata. Siang harinya, Fahri mulai menyusun strategi. Ia kembali mendatangi Bu Salma untuk meminta izin merekam ulang kesaksiannya, kali ini sebagai bukti hukum.
Lalu ia melacak bekas ponsel lama Yasmin yang dulu masih digunakan saat ia bekerja di rumah. Pak Lurah. Butuh waktu 2 hari hingga akhirnya ditemukan. Dan dari situ Fahri mulai menyelamatkan jejak digital. Pesan-pesan singkat Raka yang bernada menggoda, rekaman suara samar saat Yasmin menangis, dan bahkan foto kebersamaan yang kini terasa seperti jebakan masa lalu. Setiap malam, Fahri menyimpan file-filenya di 2 tempat. Satu di laptopnya yang terenkripsi, satu lagi dikirimkan langsung ke Hana lewat sistem cloud aman. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan pribadi. Ini perang melawan sistem yang sudah lama membusuk. Namun, lawan tak tinggal diam. Malam ketiga, rumah mereka dilempari telur busuk dan cat merah. Ada suara langkah tergesa di luar pagar, disusul tawa mengejek. Yasmin berlari keluar kamar. "Mas, apa itu?" Fahri menahan tubuhnya. "Jangan keluar, biar aku saja." Pagi harinya lebih parah. Sebuah berita hoaks tersebar di grup Facebook warga desa. Fahri ketahuan mencuri beras bantuan desa, dipanggil Pak Lurah tapi kabur. Beberapa warga mulai berbisik saat mereka lewat. Bahkan warung langganan mereka menolak melayani. "Kita sedang dihancurkan secara perlahan," gumam Fahri sambil membaca komentar-komentar yang memojokkan. Namun di tengah semuanya, Yasmin justru berdiri lebih tegar dari sebelumnya. Ia menghampiri Fahri yang duduk terdiam di teras, lalu menatapnya dalam. "Aku nggak mau kamu jalan sendiri lagi." Fahri menoleh, terkejut. "Yasmin, kamu udah cukup banyak terluka." Yasmin menggeleng. "Dulu iya, tapi sekarang aku capek terus sembunyi. Mereka pikir aku nggak punya suara. Sekarang saatnya aku bicara." "Bicara? Maksudmu, aku mau kasih kesaksian resmi. Aku mau namaku bersih. Aku nggak malu karena pernah jadi korban. Aku cuman malu kalau terus diam." Fahri terdiam lama. Matanya basah. Lalu perlahan, ia menggenggam tangan Yasmin erat. "Kamu nggak tahu seberapa besar artinya ini buat aku?" bisiknya. "Kita berjuang bareng, kan?" "Sampai akhir," jawab Fahri. "Bersama." Di malam itu, Yasmin untuk pertama kalinya bicara panjang lebar dengan tim LSM lewat sambungan video call. Suaranya masih gemetar di awal, tapi perlahan menjadi teguh. Ia menyebutkan kronologi, lokasi, bahkan waktu kejadian. "Saya takut selama ini, tapi sekarang saya tahu, yang salah bukan saya. Saya korban, dan saya berhak untuk dilindungi." Hana, di layar menatap penuh empati. "Kami akan bantu sepenuhnya, Yasmin. Kamu luar biasa kuat." Setelah sambungan dimatikan, Fahri mendekap Yasmin dari belakang. "Aku bangga banget sama kamu." Yasmin menyandarkan kepala di bahunya. "Aku juga bangga punya suami sekuat kamu. Terima kasih. Udah nggak ninggalin aku." Kalimat itu terus terngiang di kepala Fahri. Bahkan saat fajar menyingsing dan dunia seolah masih tertidur. Tapi di kepala Fahri, roda sudah berputar cepat. Ini bukan waktu untuk merayakan keberanian. Ini waktu untuk menyalurkan keberanian itu ke tempat yang tepat, ke arah yang bisa mengguncang akar yang selama ini terlalu kuat mencengkeram. Dan ia tahu, senjata terbaik di era ini bukan pisau atau kekerasan, tapi kebenaran yang didengar banyak. Orang hari itu, Fahri mengirim pesan ke Hana. "Aku butuh bantuan buat bikin narasi publik, tapi elegan, tanpa sebut nama, tapi kena sasaran. Tunggu 1 jam, aku hubungkan dengan editor media alternatif yang kami percaya." Tak sampai 2 jam, tulisan pertama muncul di salah satu portal media independen. Suara perempuan desa, yang dia dibungkam, korban, pelaku, dan kebenaran yang dikubur dalam diam. Artikel itu tidak menyebut satu nama pun secara langsung, tapi bagi siapapun yang tinggal di desa itu, cerita di balik tulisan itu terlalu mudah dikenali. Detailnya akurat, nada bahasanya tajam, tapi tetap sopan. Ada petikan dari rekaman suara Yasmin yang diizinkan untuk dipublikasikan. Potongan kalimat, tangisan tertahan, dan satu kalimat tegas. "Dia pikir aku nggak akan bicara selamanya." Fahri duduk di depan laptop sambil memantau respons publik. Artikel itu dibagikan lebih dari 2.000 kali dalam 24 jam. Komentar mengalir, bukan hanya dari warga desa, tapi dari berbagai daerah.
Beberapa aktivis mengutipnya di media sosial mereka, menambahkan tagar, "Lada keadilan untuk Yasmin." Keesokan harinya, sebuah akun X, Twitter, dengan centang biru dari salah satu jurnalis investigasi senior menulis, "Skandal kekuasaan di desa kecil. Korban nyaris dibungkam, tapi sekarang mereka bicara, dan kami mendengar." Itu adalah ledakan pertama, pelan, elegan, tapi mengoyak perlahan, dan Pak Lurah Mahfud tahu dia mulai kehilangan pijakan. Sore itu, seseorang menggedor rumah Fahri. "Mas, ada tamu. Mobil dinas warna hitam." Bisik Bu Salma panik, "Yang kebetulan, kau sedang lewat depan rumah." Fahri membuka pintu dengan tenang. Seorang pria berjas berdasi turun dari mobil. Di belakangnya ada 2 orang berbadan tegap. "Mas Fahri, saya dari Dinas Pemerintahan Daerah. Bisa bicara sebentar?" Mereka duduk di ruang tamu. Yasmin tetap di dalam kamar, diminta Fahri untuk tidak keluar dulu. "Berita yang Anda sebarkan sensitif. Kami minta Anda menghentikan ini sebelum menjadi konsumsi nasional." Fahri tersenyum, kecil. "Saya tidak menyebarkan hoaks. Semua yang saya ungkap didukung bukti. Kalau keberatan, silakan tempuh jalur hukum." Si pria berdasi menghela napas panjang, lalu menatap tajam. "Kami hanya memperingatkan. Jangan sampai keselamatan keluarga Anda dipertaruhkan." Kalimat itu lebih dingin dari udara sore, tapi Fahri tidak menunjukkan gentar sedikit pun. "Saya lebih takut pada diam saya sendiri," ucapnya pelan. "Dulu saya diam, Yasmin menderita. Kali ini, saya nggak akan ulangi kesalahan yang sama." Tamu itu pergi. Tapi sejak saat itu, Fahri tahu mereka diawasi. Sepeda motornya seperti sering diikuti, HP-nya mengalami gangguan sinyal yang aneh. Bahkan teman lama yang dulu biasa menyapa, kini pura-pura tidak mengenal. Namun di balik semua tekanan itu, ada satu hal yang memberi tenaga pada Fahri dan Yasmin. Komentar publik yang terus mengalir di artikel dan media sosial. "Yasmin, kamu tidak sendirian. Terima kasih sudah berani bicara. Kami dukung proses hukumnya." Yasmin membaca semuanya sambil menangis. "Aku nggak percaya, sebanyak ini orang yang dukung aku." Fahri duduk di sampingnya. "Karena mereka tahu, kamu bicara untuk banyak perempuan yang nggak bisa bersuara." Yasmin menggenggam tangan, suaminya erat. "Kalau nanti mereka penjarakan kamu, aku akan bicara lebih keras. Kalau mereka penjarakan aku, suaramu yang akan jadi senjata." "Kita sudah jalan sejauh ini," kata Fahri. "Gak ada mundur, hanya maju." Malam itu, mereka tak bisa tidur, tapi bukan karena ketakutan. Karena di luar sana, dunia mulai tahu siapa mereka. Dan siapa yang selama ini pura-pura baik, tapi menyimpan kebusukan dalam rumah megahnya. Esoknya, wartawan dari televisi lokal mulai berdatangan. Mereka menyebut artikel itu sudah masuk agenda redaksi. Sebuah stasiun besar bahkan sedang menyusun liputan investigasi ledakan besar mungkin belum terjadi, tapi Fahri tahu, detik ini, sumbunya sudah dinyalakan. Dan kini, ledakannya mulai terasa. Tidak dalam satu hentakan, tapi seperti gempa kecil yang terus mengguncang tanpa henti. Keesokan paginya, telepon rumah berdering berkali-kali. Fahri awalnya mengabaikan, tapi panggilan itu terus datang hingga akhirnya ia angkat. "Mas Fahri, ini dari Polres Kabupaten. Kami minta Anda dan Ibu Yasmin hadir untuk klarifikasi. Kasus lama yang pernah dilaporkan dulu sudah dibuka kembali." Fahri terdiam beberapa detik. "Baik, Pak, kami akan datang." Yasmin menatapnya dengan wajah gugup. "Itu, tentang laporan yang dulu aku buat kan? Yang nggak pernah ditanggapi?" Fahri mengangguk pelan. "Iya, dan sekarang mereka nggak bisa abaikan lagi. Mereka datang ke kantor polisi dengan hati berdebar." Kali ini, Yasmin tidak lagi duduk sambil menangis sendirian seperti dulu. Di sampingnya, ada Fahri, ada Hana dari LSM yang kini jadi pendamping hukumnya, dan 2 wartawan yang mengantongi izin peliputan khusus. Di ruang penyidik, seorang perwira polisi yang baru saja dipindahkan dari Polda membacakan berkas kasus. Nama pelaku tercatat, keterangan visum saat itu juga ada.
Tapi berkas sempat hilang di tengah jalan. Kami sedang selidiki siapa yang menghapusnya dari sistem. Yasmin menunduk. Suaranya gemetar saat menjawab pertanyaan. Tapi ia menjawab semuanya, satu persatu, tanpa melewatkan detail. Bahkan, saat harus menyebut nama anak Pak Lurah Mahfud, suaranya tetap stabil. Dia yang memperlakukan saya seperti itu, ucapnya. Fahri menggenggam tangannya. Aku di sini, bisiknya. Kamu nggak sendiri. Sementara itu, situasi di desa mulai berubah. Dulu, banyak orang menutup mulut, pura-pura tidak tahu. Tapi kini, satu persatu mulai menarik diri dari pihak pelaku. Maaf Pak Lurah, kami nggak bisa ikut rapat ini, kata Ketua RT dengan gugup dalam sebuah pertemuan. Beberapa tokoh masyarakat juga mulai jaga jarak. Reputasi anak Pak Lurah yang semula dielu-elukan sebagai calon anggota Dewan Muda berubah jadi bahan cibiran. Bahkan baliho yang memampang wajahnya di simpang jalan utama mulai dicoret orang tak dikenal, diberi tulisan, penjahat. Sore menjelang malam, Yasmin dan Fahri memutuskan pulang dari kantor LSM usai mengurus dokumen lanjutan. Jalanan sepi, udara dingin menusuk. Mobil yang mereka sewa melaju pelan di tikungan desa. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah mobil melaju. Terlalu kencang, lampu utamanya sengaja dimatikan. Hanya cahaya dari bulan yang membuatnya samar terlihat. Fahri! Yasmin menjerit saat mobil itu menukik tajam ke arah mereka. Sopir mereka membanting setir ke kanan. Ban mobil selip. Mobil hampir terguling sebelum akhirnya berhenti di tepi jurang kecil. Mobil misterius itu langsung kabur tanpa nomor polisi yang jelas. Napas Yasmin terengah. Ia menangis tanpa suara. Fahri langsung keluar, melihat ke arah mobil yang kabur, lalu mengecek Yasmin. Kamu nggak apa-apa? Luka? Aku nggak apa-apa, ucap Yasmin dengan suara parau. Tapi, itu pasti mereka ya? Mereka mau bunuh kita? Fahri menggertakkan gigi. Tangannya mengepal. Mereka pikir kita bakal mundur karena ini? Yasmin menggeleng. Aku nggak akan mundur, Mas. Bahkan kalau besok aku harus mati, aku mau dunia tahu siapa dia sebenarnya. Fahri menatap istrinya dengan sorot bangga dan sedih yang bercampur jadi satu. Kita akan tuntaskan ini. Kita lawan, bukan buat kita aja, tapi buat semua korban yang selama ini dipaksa diam. Paginya, Fahri melaporkan percobaan pembunuhan itu ke polisi. Berita mulai beredar di media sosial. Pasangan pelapor kekerasan nyaris ditabrak mobil. Misterius diduga upaya pembungkaman, komentar publik makin membanjir. Berani bicara memang berisiko, tapi kami di belakang kalian. Jangan biarkan mereka menang. Aib harus dibuka, pelaku harus dihukum. Pak Lurah Mahfud terlihat makin murung. Beberapa pendukung politiknya mulai menghindar, dan ketika anaknya diketahui tidak lagi berada di rumah, masyarakat mulai bertanya-tanya. Loh, katanya si Randy ke Jakarta? Buat apa buru-buru? Tanya warga. Katanya cuma keluar kota sebentar, tapi kenapa HP-nya mati terus? Sahut yang lain. Di rumahnya, Yasmin duduk di samping jendela, melihat ke arah langit yang mendung. Tapi wajahnya tidak lagi kosong seperti dulu. Ia menggenggam tangan Fahri yang duduk di dekatnya. Mas, kamu tahu nggak? Dulu aku pernah doa supaya semuanya berhenti. Aku bahkan sempat harap mati aja. Fahri menoleh dengan mata berkaca. Tapi sekarang, kamu harap apa? Yasmin tersenyum tipis. Aku harap semua ini selesai. Biar aku bisa hidup, bukan cuma bertahan. Fahri mencium keningnya. Dan kita akan pastikan kamu bisa hidup dengan tenang, tanpa rasa takut lagi. Kata-kata itu masih menggema di kepala Yasmin ketika telepon Fahri berdering keras keesokan harinya. Ia baru saja selesai membuat teh hangat untuk mereka berdua ketika mendengar suara Fahri menyahut dari ruang depan. Halo? Suaranya tegas, namun diiringi ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Baik, Pak. Kami segera ke sana. Fahri menutup telepon. Matanya menatap Yasmin lama. Ia menarik napas dalam. Dia ditangkap,
Min, anak Pak Lurah. Polisi tangkap dia subuh tadi di terminal besar waktu mau kabur naik travel. Gelas di tangan Yasmin nyaris terlepas. Dia benar-benar ditangkap? Fahri mengangguk. Akhirnya, setelah semua ini, dia nggak bisa lari lagi. Kabar itu menyebar seperti api menyambar jerami kering. Dalam waktu kurang dari 2 jam, nama Randy Mahfud menjadi trending di media sosial. Tagar dakwaan keadilan untuk Yasmin mendadak muncul, dibanjiri komentar dukungan dari berbagai akun. Sudah waktunya pelaku kekerasan bertanggung jawab. Salut untuk Yasmin yang berani buka suara. Semoga keadilan ditegakkan sampai tuntas. Media berita online menayangkan wajah pelaku dengan tulisan tebal. Putra pejabat desa ditangkap atas dugaan kekerasan terhadap mantan ART. Dan dari sanalah, satu persatu suara mulai bermunculan. Seorang gadis berusia 20-an muncul di kolom komentar. Lalu seorang ibu rumah tangga. Lalu seorang mantan karyawan desa. Semuanya mengaku pernah mengalami perlakuan buruk dari Randy, namun dulu memilih diam. Yasmin membacanya satu persatu. Tangannya gemetar, tapi matanya justru penuh cahaya. Mas, mereka mulai bicara. Selama ini, aku pikir aku sendirian. Fahri mengusap punggungnya. Kamu membuka jalan. Sekarang mereka berani karena kamu berani lebih dulu. Namun di balik kabar baik itu, badai lain mulai terbentuk. Menjelang sore, saat mereka berdua sedang duduk bersama tim LSM dan pengacara, ada sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Seorang pria setengah baya turun dengan jas abu-abu dan wajah kaku. Di belakangnya, seorang wanita tua yang tak lain adalah ibunya Randy, Bu Mahfud. Permisi, saya ingin bicara sebentar, kata pria itu sambil menatap Fahri dan Yasmin tajam, namun berusaha tenang. Mereka diterima duduk di ruang tamu kecil. Pria itu membuka map hitam, menyodorkan secarik kertas dan sebuah amplop tebal. Kami tahu ini semua berat. Trauma masa lalu memang menyakitkan, apalagi harus diumbar ke publik. Maka kami ingin menyelesaikannya secara damai. Fahri langsung memotong. Damai? Ya. Dengan imbalan yang pantas. Pria itu menatap Yasmin, lalu berkata pelan, 100 juta, itu baru awal. Kami juga siap menanggung biaya pengobatan, relokasi, dan semua kebutuhan kalian, asal laporan dicabut. Yasmin tercekat, nafasnya terasa sesak. Bu Mahfud menyentuh tangan Yasmin dan berkata lirih, kamu tahu Randy hanya khilaf kan, nak? Dia anak satu-satunya, masa depannya masih panjang. Yasmin menunduk, matanya memanas. Ia menarik tangannya perlahan dari genggaman Bu Mahfud. Jadi karena dia anak satu-satunya, aku harus diam? Suasana mendadak hening. Waktu aku dipukuli, ditelanjangi, diancam pakai pisau, masa depanku juga hancur, Bu. Tapi nggak ada satu pun dari kalian yang datang tanya aku hidup atau mati. Bu Mahfud mulai menitikkan air mata, tapi Yasmin menatapnya tanpa ragu. Saya kasihan sama ibu, tapi lebih kasihan lagi sama diri saya yang dulu, yang harus tidur pakai luka lebam, yang takut tiap malam, yang trauma sampai nggak bisa sentuh orang selama bertahun-tahun. Ia berdiri. Tangannya menunjuk, pintu dengan halus tapi tegas. Sampaikan ke Randy, saya maafkan, tapi saya tidak akan mencabut laporan. Maaf bukan berarti bebas dari hukum. Fahri berdiri di samping Yasmin. Silakan keluar, kami tidak bisa dibeli. Setelah mereka pergi, Yasmin menangis. Tapi bukan karena lemah. Aku nggak tahu kenapa. Aku tetap gemetar tiap kali lihat mereka, ujarnya lirih. Tapi kali ini, aku nggak mau lari. Fahri memeluknya erat. Gemetar bukan berarti kalah, Min. Itu tanda kamu manusia. Dan kamu tetap berdiri, itu artinya kamu menang. Beberapa hari kemudian, sidang pertama digelar. Media memenuhi halaman luar pengadilan. Yasmin hadir dengan pengawalan LSM dan pengacara. Dalam Trauma Netumbidi induduk sebagai saksi utama. Di sebelahnya Randy tertunduk dalam baju tahanan. Tatapan mereka bertemu. Tapi kali ini, bukan Yasmin yang menunduk. Dan untuk pertama kalinya,
Yasmin bicara lantang di hadapan semua orang, menyampaikan kisahnya tanpa gemetar. Aku berdiri di sini bukan untuk balas dendam, tapi supaya tidak ada lagi yang harus mengalami hal yang sama, dan dipaksa diam. Ketika keluar dari ruang sidang, wartawan mengerubungi mereka. Mikrofon, kamera, pertanyaan bertubi-tubi. Yasmin hanya menjawab singkat, "Terima kasih sama dukungan. Perjuangan ini bukan untuk saya saja, tapi untuk semua perempuan yang pernah disakiti dan akhirnya memilih untuk melawan." Itulah kalimat terakhir yang Yasmin ucapkan di depan kamera sebelum ia perlahan mundur dari sorotan. Sidang terus bergulir, tapi Yasmin kini memilih fokus pada hidupnya sendiri. Bukan karena menyerah, tapi karena kini ia sudah merasa cukup. Dan pagi itu, ketika embun belum benar-benar hilang dari kaca jendela kamar rumah sakit, suara tangis pertama memenuhi ruangan. Tangis kecil, nyaring, namun justru membawa kelegaan tak terkira. Anaknya lahir, Pak. Perempuan, sehat 2,9 kilogram. Kata bidan sambil tersenyum, mempersilakan Fahri masuk. Fahri berdiri mematung di depan pintu ruang bersalin. Tubuhnya gemetar. Dunia seolah berhenti sesaat, kecuali suara bayi itu. Yasmin berbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, namun matanya bersinar. "Mas, dia lahir." Fahri melangkah perlahan. Melihat bayi itu terbaring mungil di dada Yasmin, matanya langsung, basah. Ya Allah." Suaranya pecah. "Kita benar-benar punya anak. Dia nyata. Dia hidup." Yasmin tersenyum lemah. "Aku takut dia nggak kuat." Tapi dia bertahan. Fahri mengusap rambutnya yang basah oleh keringat. "Bukan cuma dia yang kuat, Min. Kamu juga. Kalian berdua pahlawan hari ini." Ia menunduk, mencium kening Yasmin, lalu mengalihkan pandangan ke bayi mereka. "Boleh, aku yang beri nama?" Yasmin mengangguk pelan. "Namanya Aira. Artinya cahaya." Air mata Yasmin menetes. "Cahaya?" "Ya. Karena setelah semua gelap yang kita lewati, dia datang membawa terang." Hari berganti minggu. Mereka kembali ke rumah kontrakan sederhana yang kini terasa jauh lebih hangat. Aira tumbuh sehat, disambut cinta dari banyak orang. Namun tak berarti semuanya mudah. Suatu malam, Yasmin berdiri lama di jendela, menatap hujan yang turun perlahan. Di lengannya, Aira tertidur nyenyak. Fahri datang dari belakang, memeluk bahunya. "Kamu belum tidur?" Yasmin menggeleng. "Aku cuma mikir tentang masa depan, tentang rasa takut yang kadang masih membisik di hatinya, bahwa mungkin suatu hari Aira akan tahu cerita tentang ibunya, tentang kekerasan, tentang sidang, tentang luka. Mas, apa aku bisa jadi ibu yang baik? Apa Aira nanti bisa bangga punya aku?" Fahri menggenggam tangannya erat. "Kamu bertahan ketika dunia memaksamu menyerah. Kamu melawan ketika orang lain memilih diam. Kamu melahirkan dia dengan cinta, bukan dendam. Kalau itu bukan ibu yang baik, aku nggak tahu lagi siapa yang layak disebut begitu." Yasmin menunduk. Hujan makin deras. "Aku masih sering takut, Mas." "Tak apa, aku juga. Tapi kita bisa takut sambil terus melangkah. Kita nggak harus jadi sempurna. Cukup jadi orang tua yang nggak lari dari tanggung jawab." Yasmin menatap wajah Fahri dalam-dalam. Laki-laki yang dulu hanya orang asing, kini menjadi satu-satunya tempat paling aman baginya. Ia bersandar di dadanya. "Terima kasih, karena nggak pernah tinggalkan aku." Fahri tersenyum. "Terima kasih, karena sudah percaya padaku." Keesokan harinya, Yasmin menerima surat dari pihak LSM. Mereka ingin mengundangnya hadir sebagai pembicara dalam pelatihan untuk para perempuan penyintas kekerasan rumah tangga. Yasmin membaca surat itu lama. Ia memandangi Aira yang tengah tertidur di boks bayi, lalu kembali melihat Fahri yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Hidup memang belum benar-benar tenang, tapi kini hatinya tak lagi kosong. Ia mengecup dahi Aira, lalu berbisik pelan, "Kita akan baik-baik saja, Nak. Mama janji."
Kalimat itu masih terngiang dalam kepala Yasmin saat ia menatap halaman kecil di depan rumah baru mereka. Tidak luas, tidak mewah, tapi cukup. Sangat cukup. Aroma tanah basah setelah hujan semalam masih menggantung di udara. Aira, yang kini hampir berusia 1 tahun, tertawa riang sambil berlari kecil mengejar kupu-kupu. Yasmin duduk di bangku kayu sederhana, menyesap teh hangat sementara laptop di pangkuannya terbuka. Layar memperlihatkan halaman pertama naskah bukunya. Judul sementaranya, Aku Bertahan, Maka Aku Hidup. Suaminya, Fahri, baru saja pulang dari bengkel kecil di pinggir jalan. Wajahnya berkeringat, baju kerjanya kotor oleh oli, tapi senyumnya tak pernah hilang. Lihat siapa yang bersinar hari ini? Ujar Fahri sambil menghampiri dan mencubit pipi Aira yang tertawa. Yasmin tersenyum melihat keakraban itu. Dia tadi narik-narik kabel laptop. Mungkin mau bantu nulis, katanya ringan. Fahri duduk di samping Yasmin. Kamu udah mulai lagi? Nulisnya pelan-pelan. Kadang masih bingung harus cerita dari mana, jawab Yasmin sambil menatap layar. Tapi aku sadar, selama ini aku diam bukan karena nggak bisa bicara, tapi karena aku pikir nggak ada yang mau dengar. Fahri memegang tangannya. Sekarang kamu harus tahu, banyak yang mau dengar. Banyak yang perlu tahu kalau bertahan itu bukan kelemahan. Yasmin mengangguk pelan. Tapi kadang, masa lalu itu masih suka datang dalam mimpi. Malam-malam aku kebangun karena keringat dingin. Takut semua ini cuma sementara. Fahri menarik napas dalam, lalu menatap istrinya dalam-dalam. Min, semua orang punya bayang-bayang masa lalu. Tapi kita juga bisa pilih untuk menaruh cahaya ke arah yang lain, supaya bayangannya nggak menelan kita. Yasmin menatapnya. Kamu selalu bisa ngomong kayak gitu ya. Fahri tertawa pelan. Padahal dulu aku cuma tukang tambal ban keliling. Yasmin ikut tertawa. Untuk pertama kalinya, tawa itu bukan tawa getir, tapi ringan. Jujur, penuh syukur. Sore itu, setelah Aira tidur, Yasmin menulis dengan lebih tenang. Ia menuliskan kisah. Dari awal kan tanpa memoles, tanpa mengurangi luka atau memaksakan bahagia. Aku tak ingin disebut kuat. Karena dulu aku lemah, tapi aku sembuh. Dan itu cukup. Ketika matahari mulai tenggelam, Fahri membawa 2 cangkir teh jahe ke meja kecil di teras. Mereka duduk berdampingan, menatap langit yang mulai jingga. Mas, Yasmin mulai berbicara. Kalau nanti buku ini selesai dan dibaca banyak orang, kamu siap kan? Nama kita akan disebut-sebut. Semua akan tahu cerita kita. Fahri tersenyum. Aku siap, selama kamu tidak menulis kalau aku sering ngorok. Yasmin tertawa, tapi kemudian berkata pelan. Aku serius. Fahri menoleh, menatap wajahnya. Yasmin, aku lebih bangga pada kamu sekarang daripada pada siapapun di dunia ini. Ceritamu bukan cuma tentang kekerasan, tapi tentang bagaimana kamu nggak menyerah. Kalau itu bisa bantu perempuan lain untuk berdiri lagi, kamu harus cerita. Yasmin terdiam lama. Makasih mas, udah jadi tempat pulang. Setelah dunia nyaris menghancurkan aku. Fahri mengecup keningnya. Kamu bukan pulangku, Min. Kamu rumahnya. Malam datang dengan tenang. Tak ada teriakan. Tak ada ketakutan yang menghantui di balik pintu. Hanya suara jangkrik, detak jam dinding, dan napas damai dari seorang bayi di boksnya. Yasmin menutup laptopnya. Naskah itu belum selesai. Tapi hidupnya, mulai disusun ulang. Perlahan, tapi pasti. Ia berbaring di samping suaminya, memeluk hangatnya dan berbisik. Besok kita beli cat tembok, ya. Aku pengen warna kuning di ruang tamu. Fahri menoleh, setengah mengantuk. Biar makin terang ya. Yasmin mengangguk. Iya, karena kita udah selesai dengan gelapnya.